Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Dinda Putri, NIM 2014 030 036 dari kelompok 11 MPIB. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang pengertian ketahanan nasional serta konsep dari ketahanan nasional tersebut. Berikut penjelasannya. Ketahanan nasional berasal dari dua suku kata, yaitu ketahanan dan nasional. Ketahanan sendiri berasal dari kata kuat yang memiliki arti kuat menderita, dapat menguasai diri, tetap pada keadaannya, serta keteguhan hati dan kesabaran. Nah, untuk nasional sendiri, nasional memiliki arti penduduk dari suatu wilayah atau negara yang telah memiliki pemerintahan dan memiliki makna persatuan dan kesatuan demi kepentingan berbangsa dan bernegara. Nah, dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari ketahanan nasional yaitu kemampuan suatu negara dalam menghadapi segala tantangan serta hambatan, baik itu dari dalam maupun luar, dalam menjalankan urusan bernegaranya. Menurut Grothberg, tahun 1995, ketahanan atau resilience memiliki arti kemampuan suatu individu, kelompok hingga suatu komunitas yang dapat mencegah atau melawan pengaruh dari luar yang dapat merusak diri mereka saat mereka mengalami musibah atau bencana. Nah, resilience atau ketahanan ini difokuskan kepada proses beradaptasi terhadap segala permasalahan atau tantangan di dalam hidup. Istilah ketahanan nasional pertama kali dikemukakan oleh Presiden Soekarno, dan gagasan tentang ketahanan nasional ini telah berevolusi dari awal tahun 60-an. Pada tahun 1962, mulai diupayakan secara khusus untuk pengembangan gagasan ketahanan nasional ini di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau SSKAD di Bandung, yang awalnya difokuskan untuk pengembangan lingkungan strategi di kawasan Indochina yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunisme. Dengan dihadapkan dengan permasalahan tersebut, para pemikir strategis mengkaji hal tersebut di SSKAD dan mengadakan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di kawasan Indochina tersebut. Nah, secara intuitif, para pemikir itu menemukan jawabannya, yaitu kemampuan teritorial dan kemampuan untuk bergerilya. Nah, pada tahun 1972, konsepsi ketahanan nasional ini dinyatakan sebagai ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung, dan yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan bernegara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Nah, yang berikutnya yaitu kedudukan ketahanan nasional. Konsepsi tentang ketahanan nasional ini merupakan suatu ajaran yang harus diyakini oleh seluruh bangsa Indonesia. Dan ketahanan nasional ini merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan landasan dan konseptual yang didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai landasan ideal dan konstitusional. Nah, berikutnya yaitu fungsi dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional berdasarkan tuntutan penggunaannya berfungsi sebagai doktrin dasar nasional atau sebagai metode pembinaan kehidupan nasional dan sebagai pola dasar pembangunan nasional. Konsepsi ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk memimpin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, serta pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik itu yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Konsep doktriner ini sangat diperlukan agar tidak adanya pola pikir atau cara berpikir yang terkotak-kotak. Salah satu alasan lainnya adalah apabila terjadi penyimpangan, hal ini dapat menyebabkan pemborosan waktu, tenaga, serta sarana dan prasarana. Hal ini dapat menimbulkan potensi timbulnya hambatan. Nah, jika hambatan ini dibiarkan, dapat menyebabkan hambatan atau penyimpangan dalam mewujudkan tujuan nasional. Nah, yang berikutnya yaitu konsepsi ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai pola dasar pembangunan nasional. Hal ini pada hakikatnya merupakan arah atau pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan di segala bidang.
Dan pembangunan nasional ini dilakukan secara terpadu dan dilaksanakan sesuai dengan program yang telah terencana. Nah, konsepsi ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai metode pembinaan kehidupan nasional pada hakikatnya merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek yang terdiri dari aspek alamiah maupun aspek sosial. Nah, kesimpulannya, ketahanan nasional memiliki beberapa definisi, yaitu keudatan dan daya tahan, serta kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dan kemampuan untuk mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, atau gangguan, baik itu yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar. Menurut analisis saya, pengkajian terhadap ketahanan nasional ini sangat penting dilakukan bagi suatu bangsa dan negara, karena berhubungan erat dengan kelestarian hidup bangsa dan menjamin kelangsungan perjuangan bangsa untuk menghadapi berbagai ancaman serta mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Sekian penjelasan materi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.